Berjalanlah di sampingku, memimpinku ke negeri yang kekal. Ku tak cemaskan jalan yang naik turun, lewat lembah dan gunung yang terjal, sebab Tuhan berjalanlah di sampingku, memimpinku ke negeri yang kekal. Siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu saat ini. Ku sujud menyembah-Mu Tuhan, masuk hadirat-Mu saat ini. Curahkan urapan-Mu Tuhan bagi jemaat-Mu saat ini. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Bagaimana kabar Bapak Ibu Saudara? Sehat? Luar biasa. Bagus. Mari kita bersama-sama untuk kali ini kita membaca firman Tuhan, mendengarkan firman Tuhan, dan merenungkan firman Tuhan. Mari kita siapkan hati kita. Mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan Allah Bapa kami yang ada di dalam kerajaan surga yang mulia. Izinkanlah Tuhan pada pagi ini, baik kami yang berada di rumah maupun di mana saja yang bisa mendengarkan siaran atau ibadah doa pagi ini melalui daring. Kiranya Engkau memberkati kami semua, Engkau membuka hati kami semua, sertai kami dengan Roh Kudus-Mu, agar kami mengerti dan mampu memahami akan firman-Mu itu Tuhan. Terima kasih Tuhan Allah. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, mari kita bersama-sama membuka Alkitab atau yang pada pagi ini bacaan yang akan kita ambil adalah dari kitab 1 Samuel pasal yang ketiga ayat yang pertama sampai yang ke-9. Saya ulangi, bacaan yang diambil pada hari ini adalah dari kitab Samuel yang pertama, pasal yang ketiga, ayat yang pertama sampai yang ke-9. Demikian firman Tuhan. Samuel yang muda itu menjadi pelayan Tuhan di bawah pengawasan Eli. Pada masa itu firman Tuhan jarang. Penglihatan pun tidak sering. Pada suatu hari Eli yang matanya mulai kabur dan tidak dapat melihat dengan baik, sedang berbaring di tempat tidurnya. Lampu rumah Allah belum lagi padam. Samuel
telah tidur di dalam bait suci Tuhan, tempat tabut Allah. Lalu Tuhan memanggil, "Samuel, Samuel." Dan ia menjawab, "Ya Bapa." Lalu berlarilah ia kepada Eli, serta katanya, "Ya Bapa, bukankah Bapa memanggil aku?" Tetapi Eli berkata, "Aku tidak memanggil, tidurlah kembali." Lalu pergilah ia tidur. Dan Tuhan memanggil Samuel sekali lagi. Samuel pun bangunlah, lalu pergi mendapatkan Eli serta berkata, "Ya Bapa, bukankah Bapa memanggil aku?" Tetapi Eli berkata, "Aku tidak memanggil anakku, tidurlah kembali." Samuel belum mengenal Tuhan. Firman Tuhan belum pernah dinyatakan kepadanya. Dan Tuhan memanggil Samuel sekali lagi. Untuk ketiga kalinya ia pun bangunlah, lalu pergi mendapatkan Eli serta katanya, "Ya Bapa, bukankah Bapa memanggil aku?" Lalu mengertilah Eli bahwa Tuhanlah yang memanggil anak itu. Sebab itu berkatalah Eli kepada Samuel, "Pergilah tidur, dan apabila ia memanggil engkau, katakanlah, 'Berbicaralah Tuhan, sebab hamba-Mu ini mendengar.'" Maka pergilah Samuel dan tidurlah ia di tempat tidurnya. Sedemikian jauh Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, pembacaan firman Tuhan yang kita ambil dari bacaan 1 Samuel pasal yang ketiga ayat yang pertama sampai yang ke-9. Bapak Ibu Saudara, Samuel adalah merupakan anak dari Ibu Hana dan ayah Elkana. Ibu Hana, ibu Samuel, sudah lama kandungannya tertutup. Diceritakan demikian, sehingga bisa dikatakan waktu itu Ibu Hana tuh berharap terus kapan bisa mempunyai anak. Sehingga suatu kali ibunya mempunyai nazar atau mempunyai niat, nanti kalau saya diberikan anak, maka anak saya akan saya serahkan kepada Tuhan. Dan rupanya Tuhan mendengar apa yang dikatakan Ibu Hana, sehingga Ibu Hana hamil dan melahirkan seorang anak yang di kemudian hari dinamakan Samuel. Samuel memang saat itu masih kecil, sehingga Ibu Hana sesuai dengan janjinya, maka sejak kecil Samuel sudah dititipkan oleh Nabi Eli, dititipkan kepada Eli untuk dididik tentang tentang tempat ibadah, dididik tentang pengetahuan keagamaan. Sehingga dari sejak kecil, tentunya kalau kebiasaan orang Yahudi adalah setelah umur 12 tahun, maka anak Yahudi sana sudah mulai diserahkan untuk belajar di tempat ibadah. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, 3 kali Tuhan memanggil Samuel. Dan ketiga kalinya
Sampai ketiga kalinya Samuel pun belum sadar bahwa yang memanggil itu adalah Tuhan. Sehingga apa yang dia dengar disampaikan kepada Eli, dipertanyakan kepada Eli sampai 3 kali. Sehingga yang ketiga kalinya justru Eli yang memaksa Samuel untuk menceritakan apa yang disampaikan oleh Allah Tuhan kepada Samuel. Sehingga Samuel waktu itu ya dengan penuh sukacita menceritakan, walaupun awal mulanya tidak ingin menceritakan. Tapi Samuel tetap menceritakan karena Eli adalah sebagai orang tuanya, sebagai gurunya, sebagai orang yang mengajarkan dia tentang keagamaan, tentang rumah ibadat. Sehingga diceritakanlah kepada Eli tentang apa yang disampaikan oleh Allah kepada Samuel. Samuel memang belum mengenal Allah waktu itu, karena memang usianya masih sangat muda. Dengan usia sangat muda dan pengetahuan tentang firman Tuhan masih sangat muda, maka Samuel masih belum paham atas suara-suara Tuhan, suara Allah. Demikian pula kita mungkin sudah seringkali mendengar suara Allah, atau kita mungkin sudah seringkali Tuhan Allah itu memanggil kita. Bahkan setiap saat semua orang itu dipanggil oleh Allah. Kalau zaman dulu suara Tuhan, suara Allah itu mungkin bisa langsung disampaikan oleh Allah kepada umatnya. Tapi setelah kelahiran Tuhan kita Yesus Kristus ke dunia, maka cukup firman Tuhan itu cukup disampaikan oleh Yesus kepada kita. Sebenarnya Allah juga Yesus itu sudah memanggil kita. Tapi apa? Kita tidak mengetahui. Kita tidak mengenal suara Allah itu. Mengapa kita tidak mengenal suara Allah? Ya, karena ada jarak di antara kita manusia dengan Tuhan. Terlalu jauh jaraknya. Kenapa terjadi jarak antara kita dengan Tuhan? Sehingga kita tidak mampu mendengar suara Tuhan. Kita dipanggil berulang kali dipanggil untuk melayani, untuk menyenangkan hati Tuhan, untuk memuliakan hati Tuhan, untuk ikut berpelayanan. Kita sudah sering dipanggil, semua dipanggil. Tapi tidak banyak yang mampu mendengar panggilan Tuhan itu dalam pelayanan. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, karena jarak yang terlalu jauh antara kita, pribadi kita dengan Tuhan, maka kita sulit memahami, mendengar firman Tuhan. Kenapa terjadi jarak? Ya, karena dosa manusia yang membuat jarak antara pribadi kita dengan Tuhan. Kita sebagai manusia masih terlalu mengutamakan, atau kita tergoda dengan hal-hal duniawi. Memang sih sebagai manusia kita tentu, siapa sih yang tidak butuh dengan duniawi? Tapi kepentingan duniawi, kebutuhan duniawi, kebutuhan daging, kepentingan daging itu kalau
tidak kita batasi atau kita secara emosional mementingkan kepentingan daging, kepentingan duniawi, maka terjadilah hal-hal yang akan mengakibatkan perbuatan-perbuatan dosa. Sehingga dosa-dosa itu yang selalu kita perbuat, maka semakin membuat jarak kita antara pribadi kita dengan Tuhan. Sehingga suara Tuhan, panggilan Tuhan, kita tidak mampu mendengarnya. Karena kita sudah terbuai dengan hal-hal duniawi. Untuk itu, perpendeklah jarak kita dengan Tuhan. Perdekat, pererat hubungan pribadi kita dengan Tuhan, dengan Allah. Kita harus membuat hubungan itu lebih dekat lagi dengan Tuhan. Harus semakin akrab lagi dengan Tuhan. Maka dengan kita semakin akrab dengan Tuhan, maka kita secara perlahan mampu mendengar suara Tuhan, bahwa Tuhan memanggil kita untuk ikut dalam pelayanan. Karena tugas pelayanan itu adalah tugas dan tanggung jawab kita semua sebagai umat Kristen, sebagai anak-anak Kristus. Karena kita sudah mendapatkan janji-janji yang mulia. Kita sudah disediakan tempat-tempat yang mulia di akhir zaman nanti. Sehingga kita diwajibkan untuk ikut dalam berpelayanan, menyampaikan kabar kebenaran ini kepada orang lain, sehingga banyak orang yang diselamatkan karena firman itu. Mari kita bersama-sama memperbaiki hubungan kita, pribadi-pribadi kita dengan Tuhan, dengan Allah, Tuhan Allah kita. Perpendek jarak kita, sehingga kita tidak selalu selalu ada dalam dosa, perbuatan dosa. Sehingga dengan mengurangi perbuatan-perbuatan dosa, maka hubungan kita dengan Tuhan semakin pendek. Mari, Tuhan sudah memanggil kita semua, dan mari kita jawab, kita dengarkan panggilan Tuhan itu untuk saling melayani dan untuk melayani sesama, terutama menyenangkan, memuliakan hati Tuhan kita, Yesus Kristus. Amin. Tuhan memberkati. Mari kita tutup persekutuan ini dengan doa. Terima kasih Tuhan Allah Bapa kami di surga, yang pagi ini telah bersama-sama dengan kami, sehingga apa yang kami dengar, apa yang kami baca, dapat kami lakukan dan kami kerjakan dalam kehidupan kami sehari-hari. Tuhan, kami mohon kiranya dalam situasi yang serba sulit dan serba belum menentu, dan masih ada pembatasan kami untuk bisa ikut beribadah secara langsung. Kiranya Tuhan dapat mengenyahkan, dapat menjauhkan pandemi COVID-19 ini segera mungkin, sehingga kami bersama-sama jemaat-Mu, terkhusus lagi Jemaat GKI Kabangan, dapat beribadah sebagaimana biasa. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Amin.